Dalam dunia keuangan digital saat ini, pinjaman online atau pinjol semakin populer di kalangan masyarakat. Namun, seiring dengan kemudahan akses yang ditawarkan, muncul juga berbagai masalah, termasuk kasus nasabah yang galbay atau gagal bayar. Dalam berita terbaru, kita mendapatkan informasi penting tentang bagaimana perusahaan pinjol dapat melacak nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman mereka. Perusahaan pinjol memiliki berbagai cara untuk melacak nasabah yang galbay. Salah satu metode yang umum digunakan adalah melalui data yang telah diberikan oleh nasabah saat mendaftar. Data ini mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan bahkan data lokasi. Dengan informasi ini, perusahaan dapat melakukan penelusuran lebih lanjut untuk menemukan nasabah yang tidak dapat dihubungi. Selain itu, perusahaan pinjol juga memanfaatkan teknologi canggih, seperti analisis big data dan kecerdasan buatan. Dengan menggunakan algoritma tertentu, mereka dapat mengidentifikasi pola perilaku nasabah dan memprediksi kemungkinan gagal bayar. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah preventif sebelum masalah pembayaran terjadi. Namun, penting untuk diingat bahwa pelacakan ini harus dilakukan dengan etika yang baik. Perusahaan pinjol harus mematuhi regulasi yang ada dan menghormati privasi nasabah. Jika tidak, mereka bisa menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, transparansi dalam proses pinjaman dan pelacakan sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan pantau terus channel ini, karena kita akan berikan giveaway yang menarik saat channel ini mencapai 500 subscriber. Kembali ke topik, nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran seringkali merasa tertekan dan bingung. Mereka mungkin tidak tahu harus berbuat apa atau kemana harus mencari bantuan. Disinilah peran penting dari edukasi keuangan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan dan risiko yang terkait dengan pinjaman online. Dengan pengetahuan yang cukup, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari situasi galbay. Selain itu, perusahaan pinjol juga dituntut untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi bagi nasabah yang kesulitan. Misalnya, mereka bisa menawarkan restrukturisasi pinjaman atau program pembayaran yang lebih fleksibel. Dengan cara ini, nasabah tidak hanya merasa terbantu, tetapi juga dapat membangun kembali kepercayaan terhadap perusahaan pinjol. Kesimpulannya, meskipun pinjaman online menawarkan kemudahan, penting bagi kita untuk tetap waspada dan memahami risiko yang ada. Edukasi keuangan dan transparansi dari perusahaan pinjol adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pinjaman yang sehat dan berkelanjutan. Mari kita sama-sama belajar dan berbagi informasi agar kita bisa mengambil keputusan keuangan yang lebih baik di masa depan.